Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar Arianto, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253776. Saat ini saya akan mengajar di kelas 11 F3 SMA Negeri 1 Majenang dengan materi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus untuk kayaknya belum pulih semua ya, masih kurang semangat ya pada siang hari ini, masih ada yang ngantuk, masih ada yang kepikiran rumah ya. Untuk memulihkan ingatan kita dan membangunkan sel-sel otak kita, mari kita sedikit menyemangati kita ya, yaitu dengan masih ingat dengan tepuk anak soleh pada saat SD, MI ataupun TK? Masih. Coba ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua Dihormati cinta Islam sampai mati. PAI asik sekali. Terima kasih. Alhamdulillah, kemungkinan sudah diprediksi sudah 95% lah ya. Kekuatan kita, fokus kita kembali lagi. Nah, sekarang untuk menyempurnakan, kita tambah semangat lagi ya. Nanti kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, 1, 2, semangat pagi. pagi, Pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Terima kasih. Langsung kita ke pembelajaran. Sebelum kita pelajaran, saya ingin mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Saya anggap dan saya harap semuanya hadir semua dan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Allahumma amin. Aldira Fauzia, Almira Cahyani, Amelia Eka, Anggun,
Aprilia Artika Pujianti. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini nihil ya. Hari ini hadir semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selama pembelajaran kali ini kita fokuskan pikiran kita, terus nggak boleh ada yang kepikiran di luar sana. Kita fokus pada kelas ini dan pada pembelajaran saat ini. Masih ingat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih ya? Salah satunya adalah bangun pagi. Coba di sini tadi pagi yang bangunnya pagi siapa? Wah, semua tepuk tangan. Coba Mbak siapa? Kaisya. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5. Habis bangun ngapain? Sholat subuh, tepuk tangan. Terus selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita yang mana akan kita bahas dalam bab ini adalah memenuhi janji, yang mana itu ranahnya masih dalam akidah. Apa itu akidah? Keyakinan, iktikad. Jadi dalam ranah bab 2 ini kita akan membahas yang mana kaitannya ruang lingkupnya adalah akidah. Nah, di situ dirinci lagi akidah dalam bidang apa? Yaitu memenuhi janji, terus mensyukuri nikmat, terus memelihara lisan, terus menutup aib orang lain. Nah, itu materi yang mana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa tujuan yang mana dalam pembelajaran kali ini, yaitu kalian betul-betul memahami cabang-cabang keimanan yang mana salah ruang lingkupnya adalah memenuhi janji. Terus kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah melakukan atau berbuat semacam memberikan janji? Pernah? Pernah. Terus kalau kalian amati dalam keseharian kalian, apa dampak bagi seseorang itu ketika dia tidak memenuhi janji? Tidak dipercaya. Tidak dipercaya. Lalu apa lagi, Mbak? Berdosa. Ada lagi? Memutuskan hubungan tali silaturahmi. Jadi intinya nanti ketika mempelajari memenuhi janji, salah satunya adalah untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita, gitu ya. Terus nanti dalam pembelajaran kali ini, nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang mana nanti akan membahas dan membuat tugas yang namanya mind mapping terkait materi yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu adalah memenuhi janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat, dan menutup aib orang lain. Gitu ya. Baik, setelah itu mari kita langsung saja bentuk kelompok masing-masing. Jadi kelompoknya terdiri dari 6 kelompok ya. Silakan gabung. Ya, dua bangku nggak apa-apa. Ini gabung sini nggak apa-apa. Terus gabung belakang. Ya nggak apa-apa, langsung gabung. Sudah, tugasnya adalah silakan kalian buat mind mapping terkait materi yang akan dibahas tadi. Pakai Canva boleh. Pernah buat mind mapping? Pernah? Pernah. Nah, itu. Silakan buat. Lalu setelah itu nanti kita akan mempresentasikan terhadap materi tersebut. Dari ayat-ayat
Silakan kelompok pertama. Yang mana? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai menepati janji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nini Darwati. Saya Putri Yunita Ristianti. Saya Priya Baladika Putri. Saya Septiani Nafka Ramadhani. Saya Keziaulia Rinda Briliani. Langsung saja. Jadi, menepati janji adalah janji yang telah diucapkan atau jadi pengertian menepati janji adalah menepati janji adalah janji yang telah diucapkan atau disepakati dengan orang lain. Akibat tidak memenuhi janji, orang lain kecewa dan tidak percaya lagi. 2. Menimbulkan pertengkaran atau salah paham. Dan yang 3. Dapat merusak nama baik dan reputasi diri. Contohnya, 1. Datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan. 2. Menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. 3. Tidak mengingkari ucapan. Ada nilai yang dapat dipetik. Yang 1, kejujuran. 2, tanggung jawab. 3, disiplin. Lalu, bagaimana cara bersuatu janji? Yang pertama, jujur tidak jika tidak sanggup. 2, berpikir matang terlebih dahulu. 3, disiplin waktu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menepati janji yang akan disampaikan oleh Perkenalkan nama saya Vanessa Alita Vanessa. Perkenalkan nama saya Wani Esi Susanti. Saya Siska Finalisa. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Macam-macam janji dan contohnya. Kepada diri sendiri, contohnya berjanji tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, janji kepada orang lain, contohnya berjanji untuk teman-teman. Dan selanjutnya, keutamaan menepati janji. Yang pertama, di Al-Quran disebutkan bahwa memenuhi atau menepati janji termasuk sifat orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang menepati janji akan terbebas dari tuntutan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, menepati janji dapat menjadi jalan untuk masuk ke surga Firdaus. Yang keempat, menepati janji akan mendapatkan kepercayaan orang lain. Adapun dalil tentang menepati janji, langsung saja ke artinya. Tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhnya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, itulah tadi salah satu atau beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan, sudah menjelaskan hasil diskusinya pada kesempatan kali ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap umat Islam itu wajib memenuhi janji. Kenapa seperti itu? Karena memenuhi janji adalah sebagian cerminan bahwa orang tersebut benar-benar beriman.
beriman. Jadi bisa diambil kesimpulan barang siapa yang tidak memenuhi janji maka bisa dipertanyakan kembali apakah orang itu beriman atau tidak. Paham ya? Jadi kalau nanti teman kalian ada yang suka ingkar janji atau sering berbohong, berarti bisa dipertanyakan kembali. Ini orang beriman apa tidak? Begitu. Dan juga hindari orang yang sering berbohong. Bahaya, bagaikan apa? Takutnya nanti bisa mencelakai tanpa kita ketahui. Dan juga selalu ingat bahwa ada pepatah lidah tak bertulang. Jadi harus betul-betul kita jaga komitmen dan sebagainya. Paham ya? Jadi bisa dipahami? Bisa. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya seperti itulah ya. Nanti kalian selalu pelajari kembali terkait memenuhi janji, menjaga lisan, mensyukuri nikmat dan menutup aib orang lain. Selalu jaga omongan kita terhadap orang lain dan selalu berusaha menepati janji. Dan jangan lupa ketika kita berjanji selalu sisipkan, selalu barengi dengan kalimat insya Allah. Dengan kalimat apa? Insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.